Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di Sunan Suara Kerukunan yang kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Teman-teman dari Kristen, dari Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu mungkin sudah terbiasa mendengar apalagi kalau tanggal merah kan, hari libur Isra Mi'raj, yang kebetulan tahun ini bergandengan dengan Imlek yang akhirnya membuat kita semua dapat libur panjang. Semoga tayangan kali ini juga bisa menjadi alternatif tayangan sahabat para pecinta kerukunan untuk mengisi libur panjangnya kali ini. Dan sekarang kita akan mengupas apa itu Isra Mi'raj. Mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang ingin bertanya, Isra Mi'raj ini sebenarnya hari rayanya umat Islam tentu, tapi apa cerita yang ada di dalam Isra Mi'raj itu? Dan untuk berdiskusi tentang itu, saya sudah menghadirkan Wakil Ketua Umum MUI Daerah Khusus Jakarta, yang juga sebetulnya beliau pernah hadir di Sunan sebelumnya, tapi belum sama saya karena beliau juga adalah orang tua. Jadi jangan salah fokus, saya akan panggil beliau bukan kiai dan atau ulama atau ustadz, saya akan panggil Aba. Yang lain juga boleh, kalau ingin bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan keislaman, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya, Mbak? Alhamdulillah. Basa-basi. Jadi kita mau bahas tentang Isra Mi'raj, Mbak. Viewer kita ini kan kebanyakan juga di luar teman-teman yang muslim. Mungkin teman-teman sahabat para pecinta kerukunan ini juga mau tahu Isra Mi'raj itu sebetulnya asal mulanya apa. Kemudian ada cerita-cerita apa di dalamnya sampai kemudian ini menjadi hari raya kedua mungkin selain Idul Fitri, selain Idul Adha gitu, Mbak. Ya, Isra dan Mi'raj adalah tasliyah, artinya satu hiburan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalami kepedihan, mengalami kesusahan, mengalami problematika perjuangan dari gempuran orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu Rasulullah diuji sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini dengan wafat istrinya Siti Khadijah. Kemudian ibarat luka yang masih terasa pedihnya, wafat pula pamannya Abu Thalib, sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun duka cita. Nabi sebelumnya diasingkan, diboikot oleh orang-orang yang tidak senang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Kemudian terjadilah satu peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang mengagumkan. Saya katakan mengagumkan, memang Isra kan secara bahasa artinya berjalan di waktu malam. Dimaknai bahwa berjalan itu nggak ada jalan yang mundur, jalan semuanya ke depan. Artinya kita mari bergandengan tangan untuk umat dan bangsa Indonesia, bergandengan tangan maju ke depan. Dari semua lintas agama, dari semua warga dan bangsa Indonesia untuk melihat sir wal matlub amamak, jalan terus yang ada di hadapan kita masih panjang ke depan. Sementara Mi'raj artinya naik, alat naik atau tangga. Mari kita tingkatkan naik kelas kita di sisi Tuhan, di sisi Allah, naik persahabatan kita, naik kerukunan kita, dan naik perjuangan kita. Karena itu ayat ini diawali dengan kata-kata subhana. Arti subhana, maha suci Allah.
Kalimat ini biasanya digunakan untuk umat Islam melihat hal-hal yang mengagumkan, melihat hal-hal yang mencengangkan. Maka desak kagum kita itu bukan seperti itu, tetapi subhanallah, maha suci Allah. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Dan perlu diingat bahwa Isra ini dari asal katanya asra, yusri isra'an. Artinya Allah memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, berarti pelakunya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sebagai pelaku, Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa dibatasi oleh hukum kausalitas, karena Allah yang menciptakan sebab akibat. Allah berbuat ini tergantung dari kehendak dan keinginan Allah. Karena semua alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api saja yang biasa sifatnya membakar, tetapi pada saat api itu begitu besar membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka api tunduk kepada hukum Allah. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Maka api tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya katakan tadi, Allah berbuat tidak tergantung kepada hukum kausalitas, karena Allah yang menciptakan sebab akibat. Nah, karenanya perjalanan itu Nabi lakukan sebagai hiburan tadi, karena Nabi sebelumnya mendapatkan musibah, mendapatkan bahkan cacian, intimidasi, Dan secara berturut-turut gitu ya, dan Pak? secara berturut-turut, sehingga tahun itu dinamakan oleh Nabi sendiri Amul Huzun, tahun duka cita. Tahun 2 cita. Nah, disinilah diperjalankannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan biasa. Kalau ini pelakunya adalah manusia, karena kendaraan saat itu hanya onta. Paling DX onta, kagak ada yang namanya Lamborghini. Nah, perjalanan itu dari Mekah ke Madinah biasanya 1 bulan. Kalau pulang pergi 2 bulan. Ini perjalanannya Allah bikin singkat. Berangkat ba'da Isya ke Masjidil Aqsa, dari situ langsung ke langit Sidratul Muntaha, balik lagi ke dunia setelah melihat alam semesta ini, alam malakut ini, sebelum subuh. Ba'da Isya itu mungkin sekitar kalau di Indonesia jam 8 malam. Jam 8 malam. Sekian jam 8 malam. Ya. Sampai lagi sebelum subuh, sekitar jam 4 pagi. Ya. Itu perjalanan luar angkasa. Ya. Di samping tadi perjalanan berhenti di 5 pemberhentian itu. Berhenti di Madian, berhenti di Madinah, berhenti di Bukit Tursina, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Itu mengisyaratkan sebenarnya bahwa Rasulullah akan mendapatkan misi perintah sholat 5 waktu dengan berhenti di 5 pemberhentian itu. Artinya sudah ada embrio untuk memerintahkan sholat 5 waktu itu dengan berhenti di 5 persinggahan. Jadi dalam perjalanan yang dibikin singkat, bukan singkat, dibikin singkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi melihat di situ berbagai macam keanehan, mulai dari orang menanam hari itu dan hasilnya juga hari itu, menanam, menebar benih, tumbuh, kemudian ada batangnya, ada tangkainya, ada buahnya hari itu juga. Nabi bertanya, ada apa itu? Dan itu siapa ya? Jibril. Karena yang menemani adalah malaikat Jibril dengan kendaraan buraq. Buraq itu secara bahasa artinya kilatan, sejauh mata memandang sampai kepada tingkat yang berikutnya. Jadi mungkin alat itu atau kendaraan itu yang membuat perjalanan ini menjadi lebih singkat daripada biasanya gitu. Daripada biasanya itu. Oke, jadi titik yang pertama itu tadi adalah apa tadi Abah bilang? Pertama berhenti di daerah Madinah sendiri. Kemudian Jibril kasih tahu, ini tahun depan kamu akan
melakukan hijrah, karena Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrah. Oke. Gitu. Kedua, Dua. Nabi berhenti di Madian, tempat Nabi Syuaib. Ketiga, berhenti di Bukit Tursina, tempat bicara Nabi Musa. Keempat, Dengan Allah, bicara ya, Pak? dengan Bethlehem, ya. Di Yordan kalau tidak salah. Terakhir ya di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. lebih dekat untuk menuju langit dari situ. Jadi itu satu isyarat. Nah, tadi saya katakan berhentinya itu melihat keanehan-keanehan, sehingga Nabi bertanya, itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, itulah gambaran umatmu yang telah berbuat kebaikan. Artinya satu benih kebaikan ditanamkan melahirkan 700 kebaikan. Kita menanamkan kebaikan tidak harus kepada sesama umat Islam, kepada umat lain, yang penting ada nilai-nilai kebaikan. Saya kira bisa saja itu diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal untuk terus menjaga keutuhan, menjaga kerukunan, tanpa intervensi, tanpa mempermasalahkan privasi keyakinan dari umat beragama masing-masing. Pokoknya siapapun yang menebar kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan kembali gitu, Mbak. Man zara'ah hasoda, siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Dan sekaligus ini pelajaran, kalau orang ingin sukses, orang ingin berhasil, orang ingin dekat dengan Tuhan, itu sebelumnya harus menerima berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, berbagai macam petaka, berbagai macam bahkan konflik. Kita juga akan merdeka ini sebelumnya kan berapa abad itu Berapa Belanda. abad dijajah. Berapa lama nikah dan sebagainya itu baru kita bisa merdeka. Kan satu-satunya yang merebut ini adalah bangsa Indonesia. Walaupun Vietnam juga berhasil, tetapi ini kita melalui satu perjuangan, bukan diberikan kemerdekaan ini oleh penjajah. Bahkan setelah merdeka juga masih banyak upaya-upaya untuk kembali. Ya, bahkan 3 bulan setelah Indonesia merdeka itu ada upaya-upaya dari nikah yang tidak setuju akan dibuat gempuran-gempuran. Nah, disitulah ulama juga berperan dengan mengeluarkan resolusi jihadnya pada bulan Oktober, baru saja 3 bulan Indonesia merdeka. Artinya gangguan, ancaman selalu datang. Karena itu sekarang dituntut kebersamaan, keberagaman. Apalagi di Jakarta, kita harus bersyukur. Warga Jakarta ini egaliter, apalagi masyarakat Jakarta yang namanya Betawi. Welcome kepada umat lain, welcome kepada suku lain. Hingga di Jakarta ini terkenal dengan ada kampung Cina, kampung Arab, kampung Bali, kampung Bugis, kampung Ambon, kampung Makassar. Semua ada di Jakarta. Semua ada di Jakarta, tidak pernah ada konflik antar suku karena kedewasaan kita khususnya warga Jakarta yang egaliter. Jadi Jakarta makanya kalau secara seloroh itu terdapat dalam Quran Jakarta. Wa idza dzakarta rabbaka, gitu kan. Bila Anda mengingat Tuhan, ya. Di dalam Quran ini Allah Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Karena Zakarta itu dari bahasa Arab, zakarot, zakarota, zakarna, zakarta. Engkau mengingat Tuhan. Engkau mengingat penciptamu. Gitu. Jadi warga Jakarta hanya menerima warga negara yang punya agama. Dan kayaknya memang meskipun hari ini Jakarta misalnya sudah mau masuk ke Global City, lagi berupaya untuk menjadi Global City, tapi masyarakatnya juga masih banyak yang memegang teguh religiusitasnya, gitu. Ikon-ikon keagamaan kayak masjid berdampingan dengan gereja dan lain sebagainya itu banyak banget bisa kita lihat di Jakarta, Mbak, gitu. Nah, sekarang kembali lagi berarti sebetulnya kalau yang tadi Nanda dengar itu hikmah salah satunya dari Isra Mi'raj adalah kalau kita dapat ujian jangan berkecil hati gitu, karena sudah ada contohnya bahwa kita juga bisa mendapatkan hadiah. Nah, kalau dalam konteksnya Isra Mi'raj, hadiahnya ini adalah perjalanan, traveling gitu ya, Pak. Perjalanan traveling, wisata, perjalanan. Dengan tour guide-nya langsung Malaikat Jibril lagi. Nah, terus tadi kan itu perjalanan yang dari di dalam bumi nih, masih di Mekah antar negara begitu. Lalu setelah itu
ada perjalanan apa lagi, Pak? Tadi Abah ada mengkaitkan dengan perjalanan menuju luar angkasa, Iya. itu gimana? Jadi kalau Isra kan perjalanan di waktu malam itu ada dataran, di darat, di bumi. Mi'raj itu naik, alat naik, tangga. Atau naik ke langit, ke ruang angkasa luas dan luas, memasuki tahapan langit pertama, kedua, sampai ke-6, sampai ke-7, sampai Rafratul Akhdar, sampai Al-A'raf. Di situ bertemu dengan nabi-nabi, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Yusuf, Musa. semuanya ketemu. Bahkan yang aneh lagi ketika Rasulullah salat di Baitul Maqdis, Rasulullah menjadi imam, nabi-nabi yang lain menjadi makmum. Oh, artinya nabi-nabi ini juga ikut berkumpul dalam Kumpul di pertemuan Masjid itu. Al-Aqsa itu, Oke. kumpul di situ. Oke. Dan bertemu lagi di langit pertama, kedua, sampai ke-6 itu dengan Nabi Musa. Kemudian bahkan Jibril berkata, ya Rasulullah, Anda berangkat sendiri ke atas. Kalau saya harus ke atas mengantar, saya terbakar. Ini maksudnya pas langsung naik ke lantai 7, ke langit ke-7. Dan jangan dipahami Tuhan itu ada di atas, ya. Kalau Allah dalam pandangan Islam ini tidak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat hanya makhluk, hanya manusia. Ini adalah satu indikator bahwa Rasulullah yang sebelum mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, cemoohan, intimidasi, itu diundang untuk ke tempat yang tinggi, sebuah penghormatan. Dan itu ketika itu semuanya yang tadinya ikut dalam rombongan, hanya yang terpilih hanya Rasulullah yang bisa ke langit ke-7. Yang bersama Nabi cuman Jibril sebagai tour guide ya, tour leader ya gitu ya. Nah, itu jadi malaikat Jibril nggak mampu ke langit ke-7 karena akan terbakar jasadnya itu. Tapi Rasulullah dikasih kemampuan untuk berjumpa dengan Allah. Dan di situ sudah berhadapan dengan Allah, Nabi nggak minta buat kepentingan dirinya, keluarganya, tapi buat umatnya. Agar umatnya mendapatkan keselamatan, agar umatnya diberikan satu keberhasilan dalam menghadapi ujian sebagaimana ujian juga bertubi-tubi yang Nabi rasakan, sehingga Nabi tersungkur sujud sebagai bentuk ini potret dari sholat. Nabi berkata ketika ada di tempat yang tertinggi, at-tahiyat mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, segala kehormatan, segala keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sambut, assalamu alayka ayyuhan nabi, engkau selamat wahai nabi. Nabi nggak mau selamat sendirian. Nabi bilang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, selamat kami dan selamatkan pula umat-umat kami yang soleh, umat-umat kami yang berbuat kemaslahatan. Artinya sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang Nabi pikirkan adalah umatnya. Nabi tidak ego, Nabi tidak mementingkan keluarga, tetapi adalah umatnya. Maka nanti ketika di hari kiamat yang Nabi cari adalah aina umati, mana umatku. Beda banget tuh Pak dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Nggak berani komen lagi. Artinya Rasulullah bahkan ketika ketemu dengan Allah waktu itu, berhadapan langsung dengan Allah, yang diperintahkan adalah perintah sholat. Tadi yang Abah sebut bacaan-bacaan itu yang kemudian menjadi bacaan-bacaan sholat, kan? Itu makanya sholat itu secara bahasa artinya doa, ya. Dan wujudnya itu ada di dalam duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani, dan ditutup tadi dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi, dan seterusnya. Itu Nabi memikirkan lagi-lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, selamat kami dan tolong selamatkan umat kami. Di situ Rasul masih memikirkan. Karena itu dalam doanya Nabi bersabda, dalam senandung doanya, apa yang Nabi sabdakan, Allahumma akrim hadil ummatal Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad, ampunilah umat Nabi Muhammad, sayangilah umat Nabi Muhammad. Tapi bukan yang Muhammadiyah doang kan ya Pak? Bukan. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ya semuanya lah. Artinya kan itu juga yang kita baca selama sholat. Berarti doa ini juga
tanpa mungkin tanpa kita sadari, kadang kita nggak tahu sholat nih bacaannya apa gitu. Rupanya bacaannya bukan hanya untuk kembali ke diri kita, tapi juga untuk semua Muslim gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pamungkas ini, apa sebetulnya nilai yang tadi Rasulullah dapat ujian, kemudian hadiahnya adalah perjalanan. Nah, ketika perjalanan kemudian dibekali oleh satu ajaran yang memang ini jadi tiang agama, kalau banyak yang ulama-ulama yang mengatakan begitu. Salat itu adalah tiang agama. Pertanyaan berikutnya, seberapa penting sebetulnya salat itu, Mbak? Buat umat Islam ini. Buat umat Islam, salat ini adalah inti dari ajaran Islam. Saya ulang lagi, salat bagi umat Islam inti dari syariat Islam. Karena yang membedakan seseorang muslim atau non-muslim itu salat 5 waktunya. Bukan kopiahnya, bukan pakaiannya, tapi salat gak dia. Itu yang Nabi sabdakan seperti itu. Jadi makanya salat perintah yang begitu penting, Nabi tidak undang tadi melalui Isra Mi'raj ini. Kalau perintah yang lain, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Mulai dari syahadatnya, kemudian puasanya, hajinya, zakatnya. Tapi sholat Nabi diundang. Berarti memang sebegitu pentingnya sampai Allah harus ngasih langsung titah itu kepada Rasulullah. Karena dalam sholat itu juga, apalagi dalam berjamaah, satu potret atau satu gambaran dari tatanan hidup bermasyarakat antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Artinya imam sholat sebagai pemimpin, dia di situ harus memenuhi syarat menjadi imam itu. Dia sudah dewasa, dia akil balik, dia berpengetahuan, bacaannya lebih bagus, tata sopannya, akhlaknya. Jadi harus yang namanya imam ini punya kriteria. Kalau makmum rakyat nggak ada kriterianya. Apa kriteria rakyat? Nggak ada, begitu asal lahir mau sudah, aja. begitu lahir sudah menjadi warga, sudah menjadi rakyat. Tapi buat jadi imam ada kriterianya seperti itu. Lalu berjalanlah sholat itu. Nah, sholat itu kan tadi saya katakan apalagi berjamaah. Imam selaku pemimpin, dia tunjukkan bagaimana cara bacaannya, perilakunya dalam sholat. Lalu dia ruku. Tanpa memerintahkan kepada makmum untuk ruku, makmum akan mengikuti karena imam sudah memberikan contoh, ini loh ruku yang benar. Artinya seorang pemimpin dimintakan adalah figur sentralnya akhlakul karimah, tutur katanya, bukan saja perintahnya. Justru pemimpin harus banyak mendengar, pemimpin harus banyak mencermati dan memberikan solusi. Bukan banyak kata-kata, bukan banyak omon-omon kepada warga, kepada rakyatnya, tapi memberikan contoh. Nggak mungkin ketika imam meruku, makmum rukulah. Interupsi, saya nggak mau ruku gitu. Saya nggak mau ruku gitu kan, kamu duluan, nggak mungkin. Dan tidak akan diikuti. Tapi dengan gerakan yang benar, ruku lurus, seperti papan yang lurus, kalau tidak bermasalah dengan penyakit, maka makmum dengan sendirinya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam itu. Begitu pula i'tidal sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, akan diikuti pula oleh makmum. Lalu sujud akan diikuti oleh makmum. Jadi nggak boleh makmum duluan sujud sebelum imam. Gitu. Dan juga ada tata keramanya, kalau imam kebetulan keliru, kelupaan, nggak langsung ditarik gantian gue jadi imam, nggak bisa. Harus ada tambih, harus ada teguran, harus ada, kalau bahasa sekarang, diingatkan oleh DPR dan sebagainya. Itu nggak bisa langsung ditarik. Jadi nggak benar, nanti batal semuanya gitu. Lalu ada hal yang mendasar tentang filosofi sholat. Dalam Islam, sholat ini mata kita sunnah memandang tempat sujud. Artinya apa? Ini ada filosofinya. Orang lagi sholat itu yang badannya sehat, diri. Saya kasih contoh, diri. Diri seperti ini, dia memandang tempat sujud. Ujung sajadah. Dari tempat dia berdiri sampai tempat sujud ini 1 langkah. Ini artinya apa? Kita 1 langkah lagi masuk ke alam kubur. Karena kita telah hidup di 3 alam, bahkan 4 alam, alam azali, alam
rahim, alam dunia, alam kubur, gitu kan. Jadi kalau istilah orang Betawi main congklak, seketek lagi nih, kita udah di alam dunia, seketek lagi ke lubang kubur. Maka itu filosofi sholat, mengapa mata sunnah memandang tempat sujud, ternyata di tempat kita berpijak, dari tempat kita diri ada satu langkah. Nah, nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Dan sholat juga ada nuansa unsur dominan, bahkan kesehatan. Lagi sujud, itu tapak kaki kita dirikan, kita bilang jingkek seperti itu, lutut kena lantai, itu refleksi seseorang yang bermain dengan refleksi. Ada satu saraf-saraf, sel-sel saraf di tubuh manusia itu banyak yang bermuara dari kaki. Maka dengan dia tekan seperti itu, sirkulasi darah akan lebih normal seperti itu. Sekaligus kepala yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, kita marah kalau anak kita dijitakin, kita marah kalau kita dikelepak gitu kan, kalau kita dipukul kepala ini. Tapi pada saat berhadapan dengan Allah, itu tersungkur paling datar, lebih tinggi pantat kita ketika itu. Itulah maka sholat adalah proses penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lalu sholat itu sendiri adalah dimensi ukhrawi dan duniawi, ya. Karena tadi baru-baru kita Allahu Akbar, ini ada hubungan vertikal. Tapi selesai sholat, Assalamualaikum, kita nengok menoleh sebelah kanan. Buat manusia, buat saudara kita ini, selamatkan dia. Assalamualaikum. Selamatin tetangga, selamatkan teman, selamatkan bahkan umat beragama yang bersama-sama untuk kita membangun Indonesia yang lebih bagus lagi. Jadi maka ibadah apapun dalam Islam punya dua dimensi, dimensi duniawi, dimensi ukhrawi. Awalnya Allahu Akbar, vertikal Allah Maha Besar, vertikal ada dimensi ukhrawi, tapi begitu Assalamualaikum memberikan keselamatan untuk orang kanan dan kiri kita. Itu. Luar biasa. Begitu juga buah puasa. Puasa itu awalnya menahan lapar. Akhir puasa membebaskan muslim dari kelaparan lewat zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Ada dimensi sosial. Bahkan zakat ini satu model ekonomi baru dalam Islam, kalau ditangani secara masif, secara jujur, akan memberikan satu model baru pengentasan kemiskinan dalam Islam. Wow, ternyata sedalam itu makna sholat yang kita mulai cerita dari Isra Mi'raj ya Pak. Mungkin terakhir nih Pak, ini masih agak merinding sebetulnya mendengar cerita makna sholat buat Islam gitu ya. Mungkin ada pesan atau apa yang ingin Abah sampaikan begitu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj untuk keberlangsungan kerukunan kita semua. Iya, pertama tadi asal kata dari Isra berjalan. Mari berjalan bersama-sama, membangun bangsa, membangun umat tanpa mengganggu privasi dan keyakinan masing-masing. Kan yang ada adalah kerukunan antar umat beragama, bukan rukun dalam ajaran agamanya. Ajaran agamanya masing-masing, tapi umatnya harus bersatu. Dan Islam memanggil itu, ta'alau ila kalimatin sawa, mari bersama-sama dalam kalimat yang sama. Jadi karena itu Isra artinya berjalan, mari jalan bersama-sama untuk kemaslahatan umat, untuk membangun perekonomian umat, untuk menguatkan bangsa ke dalam, sehingga apapun kalau kita kompak, istilah Pak Prabowo, kita bisa mengatasinya itu. Dari semua lintas agama, dari semua lintas manusia. Itu yang pertama tentang Isra, perjalanan yang harus kita bersama-sama berjalan, membuat kemaslahatan. Mi'raj artinya naik atau tangga. Mari kita tingkatkan prestasi kita. Prestasi menjaga keutuhan bangsa, prestasi menjaga kemaslahatan umat, karena Islam sekali lagi agama yang rahmatan lil alamin. Dia tidak boleh ego, selamat untuk dirinya, tapi selamatkan orang lain. Sama seperti pelajaran fikih, airnya suci, tapi bagaimana mensucikan orang lain. Tohirun wa mutahhirun. Suci dan mensucikan umat orang lain.
Luar biasa, alhamdulillah. Satu kata mungkin tadi yang Nanda ambil tuh, Mbak. Kerukunan antar umat. Jadi yang dirukunkan adalah umat beragamanya, bukan merukunkan agama, apalagi menyatukan agama, karena semua punya prinsip-prinsip akidahnya masing-masing. Jadi umatnya yang dirukunkan. Terima kasih para pecinta kerukunan sudah hadir di podcast kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau permintaan, misalnya mau request siapa yang akan hadir di podcast, boleh silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terakhir saya akan berpantun. Karena kan pantun bagian selipan dari pidato pejabat ini. Mantap. Walaupun saya bukan pejabat. Bunga anggrek bertahan lama. Cakep. Bunga dirawat juga dijaga. Cakep. Sering-sering dengar nasihat ulama. Ulama membawa ke pintu surga. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kesempatannya, atas waktunya untuk menonton kami. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Kita ketemu di Sunan yang akan datang.